kau pernah kepikir nggak kalau si Dini nanti jangan-jangan kena ya gitulah. Waktu si Raka ini lagi keliling gudang kantor dia ini, di ruangannya si Dini itu lampunya nyala. Disamperin sama si Raka ruangan kerjanya si Dini itu. Dan yang didapetin sama si Raka itu di ruangan si Dini, selamat datang di Cerita Rizal Muk di episode 40. Tidak kerasa kita sudah sampai 40 episode. 40 episode nih, email apa yang mau kita baca hari ini nih? Cerita dari Raka. Apa judulnya? Judulnya itu gantung waris bang, atau gantung jodoh. Kayak santet gitu. Santet. Cerita kali ini kita akan menceritakan soal teluh gantung atau gantung jodoh atau gantung waris. Gitu kurang lebih yang sempat gua cari-cari di internet yang familiar dan juga banyak orang tahu lah. Nah, itu tuh apa Bang Jal? Jadi gantung waris atau teluh jodoh segala macam itu kayak ilmu hitam yang terkenal di cerita masyarakat itu dari Banten, betul ya? Ada di Banten yang sifatnya itu untuk menghalangi jodoh lah segala macam, kurang lebih begitu. Walaupun mana percaya gue masih ada satetan beginian. Nah tapi itulah yang dialamin sama si Raka. Jadi Raka nih mau menikahi, dia sebenarnya teman kantor gitu. Adalah calon istri dia, namanya adalah Dini. Cuman gara-gara si gantung waris itulah pernikahan dan juga segala macam rencana mereka ini harus kehambat. Bahkan hampir aja salah satu di antara mereka tuh hampir jadi korban. Nah, saya siapin kopi dan juga cemilan. Sini gue ceritain. Saya cerita di episode kali ini di tahun 2013. Sebutlah ada beberapa nama. Ini namanya aku samarin aja ya. Dalam sebuah kantor tuh ada namanya Raka, ada yang namanya Dini, sama ada yang namanya Bayu. 3 orang ini lah yang akan jadi core cerita kita dari awal ini sampai selesai nanti. Kenapa begitu Bang? Ya kurang lebih kalian bisa bayangkan sendiri kenapa ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sudah pasti cinta segitiga. Itulah yang jadi pokok masalah di cerita kali ini. Mereka bertiga ini kerja di dalam satu kantor yang sama, di perusahaan yang sama. Posisinya aja yang beda-beda. Nah, posisinya si Raka ini dia yang paling bagus, dia supervisor dia. Supervisor muda, dan kebetulan Raka inilah sama Dini itu pacaran, bahkan sudah sampai di fase tahap tunangan. Dini itu yang paling cakep lah di perusahaan ini. Nah, kalau Bayu kayak mana Bang Jal? Bayu ini di perusahaan itu posisinya sebagai staf gudang. Kayak bilang tadi, si Dini ini memang kebetulan tuh si Dini tuh yang paling cakep lah kalau di kantor dia ini. Semua laki-laki yang seumur-umuran sama si Raka masih Bayu ini hampir semuanya tuh suka lah sama Dini. Jadi incer-incerannya di kantor itu. Tapi semua orang juga sudah tahu kalau si Dini ini sudah ditunang sama si Raka. Apalagi waktu itu setelah mereka tunangan tuh besoknya di kantor tuh mereka bikin acara syukuran lah sama rekan-rekan kantor mereka, rekan-rekan sejawatnya gitu. Jadi semua orang jadi tahu gitu loh kalau si Dini ini udah tunangan gitu ya sama si Raka. Nah, walaupun jabatannya berbeda antara si Raka sama si Bayu ini, tapi mereka nih kance gitu lah. Kalau lagi jam istirahat yang ngopi bareng segala macam. Banyak hal yang sifatnya personal tuh diceritain sama si Raka ke Bayu, begitu pula sebaliknya. Tapi ada satu yang Raka nggak tahu dari si Bayu. Jadi sebelum mereka sampai di tahap tunangan, si Bayu tuh diam-diam tuh demen juga sama Dini. Bahkan sudah sempet nembak gitu, menyatakan perasaannya sama si Dini. Tapi sama si Dini tuh gak diterima karena Dini lebih memilih si Raka ini. Nah tapi semua kejadian itu si Raka tuh gak tahu. Nah kalian bayangkan gimana posisi dan juga perasaannya si Bayu gitu. Di satu sisi tuh dia menyukai perempuan yang dia suka ini gitu. Tapi perempuan yang dia suka ini ternyata lebih milih sahabat dia nih, sohib dia ini, si Raka tadi. Jadi kayak mana ya, dia gak suka nih sama aku, gak mau sama aku, tapi dia sama kawanku nih. Ya kan gak enak juga kalau tiba-tiba musuh sama kawanku. Sedangkan dia gak pernah cerita ke si Raka kalau selama ini dia tuh suka mendam perasaan dia tuh sama si Dini. Gue belum sempet cerita tadi yang soal mereka tuh ngadain syukuran setelah tunangan. Nah setelah tunangan itu besoknya lah mereka ngadain syukuran di kantor itu. Tempatnya tuh di gudang. Gudang tuh kan tempat mainannya si Bayu lah. Nah di gudang itulah waktu acara itu jam 19 tuh jam 7 malam lah, jam 7 malam gitu. Setelah mungkin mereka selesai kerja segala macem, ngumpul lah mereka acara makan-makan di sana. Ya nggak terlalu gede, acara cukup aja lah, yang penting sama anak-anak kantor. Nah satu nama yang belum kusebut tadi, ada yang namanya Pak Dewarno. Dia ini kayak senior lah, lebih tua di sana.
Tapi Pak Dewarno ini terkenal aneh di kantor itu. Kenapa aneh Bang Jal? Jadi Pak Dewarno ini cenderung lebih suka menyendiri gitu. Bahkan di waktu acara begini pun dia lebih suka sendiri gitu. Kalau yang lain tuh ngobrol segala macam, dia sendiri gitu. Terus setiap ditanya apa gitu nggak kayak mana ya, jawabannya tuh aneh gitu loh. Cuman orang-orang di kantor itu yang ngerasa maklum karena mungkin beliau tua gitu. Kalau sekalipun ngerasa aneh mau ditegur juga nggak enak. Nah di momen lagi syukuran itu Raka ini kan ngerasa aku harusnya nih bisa ngobrolin satu-satu lah gitu lah. Tapi dia waktu ngeliat si Pak Dewarno tadi tuh kayak tadi gue bilang, dia yang lain tuh pada ngumpul, Pak Dewarno ini menyendiri aja gitu sendiri. Sempatlah ditegur sama si Raka, Pak De sini Pak De ngumpul bareng. Pak Dewarno tuh gak jawab apa-apa deh, itu cuma ngeliatin si Raka nengok gini. Tapi gak ngejawab, cuma diliatin aja si Rakanya. Nah, bukannya si Pak Dewarno nih abis ngeliat Raka tuh ngejawab iya atau enggak gitu ya. Jadi gak ada respon apa-apa, abis ngeliatin si Raka gini, tatap-tatapan sama si Raka. Abis itu Pak Dewarno ngeliatin si Dini. Si Raka kan kayak ngomong sama gua belum kelar, malah ngeliatin bini gua gitu deh. Nah kejadian itu lumayan bikin si Raka tuh jadi overthinking. Dia berpikir, aku nih ada salah apa yang Pak Dewarno gitu ya. Apa aku ada 1-2 sikap yang gak pas sama beliau ini. Bengongnya si Raka ini itulah disambut sama si Bayu. Bayu tuh ngerasa si Raka nih kayaknya kepikiran ya sama si Pak tadi. Kebetulan Bayu juga ngelihat kejadian itu, makanya ditegur sama si Bayu. Udahlah Kang, gak usah dipikirin, tuh orang tuh emang aneh. 3 hari setelah acara syukurannya si Raka sama Dini di kantor ini, 3 hari setelahnya tuh si Raka inilah main ke rumahnya si Dini. Kebetulan selain Dini gitu ya, emak bapaknya Dini juga ini udah akrab lah sama si Raka. Tapi si Raka ini ambisius banget gitu, kayak mana caranya bisa menikahi si Dini ini tapi bener-bener berusaha untuk meyakinkan orang tuanya. Orang tua walaupun tidak semuanya ya, tapi barometernya kan dulu kan pasti kan tolak ukurnya kan barometernya kan ekonominya gitu ya. Nah cowok tuh paling nggak bisa kalau disentil urusan itu gitu. Itulah yang terjadi juga sama si Raka. Raka nih kayak mana caranya bisa ngupayain untuk hidup yang layak gitu loh untuk si Dini. Cuman terlalu ambisius. Kenapa terlalu ambisius Bang Jal? Jadi Raka nih kalau udah sama si Dini, apalagi udah ada mak bapaknya gini nih, omongannya agak gede gitu ya. Apalagi kayak gue bilang tadi, dia masih muda gitu, jabatan dia juga bagus. Sebetulnya niatnya bagus, pengennya si Raka nih nanti kalau kita udah nikah nih Dek ya, nanti abis nikah nih aku pengennya kita nggak ngontrak lah, kita nih pengennya kalau bisa nih aku nih bisa beliin kamu rumah gitu, jadi kita bisa tinggal di rumah sendiri. Gayung bersambut, dia ini juga ngedukung, dia nge-support apa yang mau dilakuin sama calon suaminya ini. Dia juga pelan-pelan tuh ngumpulin juga, nabung juga. Jadi udah cocok lah si Raka sama si Dini nih, emang benar-benar orang yang mau nikah tuh udah prepare gitu. Cuman ini nih letak kurangnya si Raka nih. Jadi beberapa hal apalagi udah mau jadi calon istri tuh dia pasti cerita segala hal gitu sama si Dini. Tapi untuk urusan ini dia nih agak mana ya, pride-nya dia mungkin ya. Jadi dia tuh nggak mau ngerasa kalau dia tuh kurang di matanya si Dini, termasuk urusan materi. Padahal menurut gue mah jujur-jujuran aja gitu, tapi nggak dilakuin sama si Raka. Nah, masalah itulah yang jadi masalah di kepala dia sendiri gitu lah. Jadi dia ngomong sama calon mertuanya tuh kayak apa gitu, sama calon istrinya kayak apa gitu. Tapi sebetulnya kalau dia lagi sendiri tuh kepikiran sama semua omongan dia sendiri. Satu-satunya orang yang diajak cerita soal itu yang bisa dipercaya sama dia, Bayu, temen kantor dia tadi. Bayu ini temenin lah, temen yang tipikal pendengar yang baik dia. Jadi apapun yang dikeluhin sama si Raka dia didengar lah sama si Bayu. Termasuk untuk urusan dapur tadi, untuk urusan duit segala macem tuh Bayu tuh tahu semuanya lah soal si Raka. Jadi kayak ada satu momen tuh lagi duduk tuh mereka berdua tuh si Bayu sama si Raka. Tapi si Raka nih pusing gitu. Si Bayu kan liatnya, kau ini udah dapet juga nih cewek yang mau ini nggak dapet di aku, kau dapet masih pusing. Ditanya lah sama si Bayu, kok ngapa Le? Nah cerita lah, kayak pala dia kayak kelahi gitu, tengkar gitu, diceritain sama si Bayu. Aku betul lah bentar lagi dia mau nikah sama si Dini. Cuman kayak banyak kali aku nih harus nyiapin duit inilah, duit itulah, rumah lah segala macem gitu. Selain pendengar yang baik, Bayu tuh bahkan ngasih solusi gitu. Jadi temannya cerita tuh bukan cuma denger aja, dia bahkan ngasih solusi. Ya udahlah tenang aja, namanya rezeki nikah kan terbakal ada sendiri. Nanti kalau kau butuh bantuan apa-apa jangan ragu bilang sama aku. Gitu kata si Bayu. Besoknya setelah si Bayu sama si Raka nongkrong, biasanya ngantor segala macam tuh. Nah mereka berdua nih sama-sama merasakan hal yang sama, tapi belum sampai ngobrol gitu dua-duanya. Apa itu Bang Jal? Jadi si Raka sama si Bayu nih beberapa kali, nggak cuma sekali kejadian soalnya. Makanya mereka ngerasa aneh. Beberapa kali tuh mereka nge-gap kayak si Pak Dewarno tadi itu. Jadi kayak ruangannya Dini nih, ruangan Dini itu ruangan admin segala macam, ada kaca tapi kan dia buram sebagian gitu ya. Si Pak Dewarno ini sering berdiri di ruang kaca sendiri. Ini lama dia kayak 10 menit ya, kayak 10 menit, 20 menit, dan itu terjadi berkali-kali. Ada satu waktu Raka yang lihat, ada satu waktu lagi juga si Bayu yang lihat. Sampai ada satu momen dua-duanya nih pas banget si Bayu sama si Raka ini mergokin Pak Dewarno ngelakuin hal yang sama.
Nanyalah si Raka nih, ngapa ya Padewaran ini makin ada kuliah tuh makin aneh loh. Gak sekali 2 kali aku ngeliatin begini. Itu dia Kak, aku kemarin juga sempet nengok sebetulnya, tapi aku nih mau cerita sama aku ini gak enak. Karena si Raka nih ngerasa kalau ini tuh gak normal gitu, kayak janggal gitu. Dia tuh jadi ngebatin gitu, kayak seujon di situnya. Apa dia nih iri apa-apalah sama posisiku nih gitu. Kenapa ke Dini gitu. Belum selesai ngebatin, si Raka tuh ngebatin kayak barusan tuh. Si Bayu ini sambil bilang, lama-lama aku tengok nih orang tua satu ini mesum juga loh. Makin panas lah si Raka nih, kompor sama si Bayu begitu. Makin kesel lah mereka berdua ini, karena waktu mereka nge-gap si Padewaran di kaca ruangannya Dini ini, dia tuh berdiri lama gini ngeliatin si Dini, tapi mulutnya sambil komat-komat, entahlah apa yang dibaca sama Dini. Terus seperti biasa, kebiasaannya Padewaran kayak waktu awal acara kemarin, gak ada sepatah kata apapun, diem aja terus pergi. Seminggu setelah kejadian aneh itu, Raka nih mulai ngerasa kalau calon istrinya nih jadi aneh gitu. Jadi bukan kayak Dini biasanya. Itu tipikal yang ceria segala macam gitu di kantor kan. Yang dirasain sama si Raka nih, apalah nih si Dini nih, belakangan tuh jadi sering bengong, kayak diajak ngobrol tuh gak connect. Apalagi beberapa kerjaannya si Dini yang terkenal rajin di kantor itu jadi belepotan gitu loh, jadi sering salah. Ini ngerasa ada yang aneh lah sama Dini. Karena ngerasa calon istrinya nih nggak, kondisinya lagi gak oke gitu lah ya. Dia ngebatin, kayaknya Dini ini capek kali ya nyiapin segala macam untuk pernikahan mereka gitu. Makanya si Raka lah inisiatif untuk nyuruh si Dini ini istirahat. Udahlah istirahat aja dulu, nanti akulah yang bilang lah. Diain sama si Dini. Nah sebelum si Dini ini pulang dari kantor itu, dia lah bilang sama mamasnya Dini, Mas Raka ini, aku nanti balik tapi kita ngobrol bentar ya. Jadi si Dini ini sering ngerasa kalau di ruangannya si Dini tuh kayak ada denger suara mesin ketik gitu, mesin ketik yang jadul itu loh. Nah tak 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 tak. Nah si Raka dikasih tahu itu malah kayak, apa? Mana ada maksudnya si Raka nih kayak, nggak ada loh di kantor kita nih mesin ketik gitu loh. Kau nih denger suara apa? Semuanya kan pakai komputer. Enggak loh, aku nih denger betul loh. Seminggu terakhir lah aku sering banget denger. Udahlah capek kamu nih, istirahat. Belum selesai obrolan sampai situ, si Dini ini juga bilang, aku nih selain denger suara tadi, mas aku juga di ruanganku tuh suka ngebau ini loh, kayak bau bunga melati. Bagus lah kan, emang cewek sukanya begitu kan. Enggak, ini enggak bunga kayak gitu maksudnya si Dini tuh ya bener ada bunga melati gitu, tapi kayak bau kemenyan lah segala macem. Siapa yang bau kemenyan di kantor gitu maksud dia. Nah masalahnya mas, ini aku setiap aku nanya sama kawanku nih di ruangan itu nggak ada yang nyium. Jadi yang bener-bener nyium bau melati sama kemenyan segala macem ya aku tok gitu. Kayak kamu emang bener-bener capek deh, udah pulang dulu istirahat. 2 hari setelah si Dini nih lagi ambil cuti segala macam tuh, di istirahat segala macam, akhirnya masuk lagi lah dia ke kantor. Di hari ketiga masuk kantor ini, si Raka nih mau mastiin aja lah kalau calon istrinya nih memang udah bener-bener sehat. Tapi yang dilihat sama si Raka, si Dini nih matanya tuh sampai kayak yang kecapean, hitam kayak kurang tidur gitu. Terus kelihatan lemas gitu, kayak bukan Dini biasanya lah. Wah, nah waktu jam makan siang, biasanya kan si Raka nih lihat si Dini nih keluar dari ruangannya. Nah jam makan siang ini dia nggak ngelihat istriku nih, calon istriku nih kemana nggak kelihatan. Makanya disamperin lah sama si Raka ke ruangannya si Dini, di ruang admin itu. Sampainya si Raka nih di ruangannya si Dini kaget ya, karena waktu dia masuk tuh dipanggil lah si Dini nih, tapi nggak nengok, dipanggil nggak nengok. Komputer dia tuh jadi duduk di depan komputer gini, si Raka tuh manggil dari belakang gini. Komputer yang di depannya si Dini ini mati, dipanggil sama si Raka juga nggak nengok belakang. Tapi yang dilihat sama si Raka, si Dini ini kayak orang bener rambut, tapi kayak nenek-nenek gitu loh. Aneh gitu kan dilihat gelagatannya si Dini ini sama si Raka. Disampar lah sama si Raka, jadi di belakangnya si Dini gitu lah dia berdiri. Ditanya lah sama si Raka, kamu nih kenapa lo kok di mejamu nih banyak betul rambut? Kaget Raka, soalnya di mejanya si Dini tuh banyak kali gitu rambut yang rontok. Sebelumnya Raka tuh gak pernah lihat kalau si calon istrinya ini begitu. Karena ditegur si Dini lah, kali ini nengok dia. Tapi tutur katanya nih jadi pelan gitu, kayak panas mas. Jadi si Dini nggak mau dipegang, jadi kayak panas mas, leherku kayak ada yang pegang, kamu bawa aku gak suka gitu. Intinya gitulah dia. Kalau yang aku baca gitu ya. Si Raka bingung, dia kayak dia nyobain barang gitu, parfumku lo mahal. Raka bingung dia karena dia nyium badannya tuh kayak, apa yang salah, aku nih mandi aku pakai parfum. Bingung dia, mama yang dimaksud sama dia ini bau apa gitu. Belum selesai si Raka nih bingung, dia nih tiba-tiba marah dia. Marahnya tuh kayak ngusir si Raka. Udah pergi kamu sana, gak usah kesini lagi, gak suka aku. Mungkin bingung lah si Raka nih, apalah salahku. Sejak saat itu Dini jadi berubah 180 derajat. Ini 180 derajat bener ya?
Gak tahu aku itu. Ya pokoknya gitulah. Jadi setelah kejadian si Raka ini dibentak-bentak gitu sama Dini tuh jadi berubah dia. Berubahnya kenapa Bang Jal? Dari awal kita kenalkan kalau karakternya si Dini itu, dia tuh juga ini loh kayak gayung bersambut gitu loh. Jadi si Raka tuh nyiapin buat nikah segala macam, rumah segala macam. Dini tuh juga semangat, dia nabung barang lah, belilah perintilan segala macam untuk nikah lah. Tapi tiba-tiba semenjak kejadian yang si Raka diusir itu sama si Dini, tiap si Raka nih ngajakin Dini ngobrol soal pernikahan, Raka tuh tahu betul kalau ngomongin ini pasti Dini tuh excited banget dia. Tapi kali ini enggak, bener-bener kayak dia berusaha menghindar atau kadang-kadang juga nggak respon, cuman diem aja. Dan itu terjadinya nggak sekali aja, berkali-kali. Kayak Raka nih sekali mungkin mungkin moodnya lagi nggak bagus atau apa gitu, dicoba lagi setiap dia ngajakin ngobrol soal pernikahan tuh kayak Dini tuh nggak tertarik gitu, diem nggak respon, malah lebih cenderung kayak orang marah gitu. Nah puncaknya waktu itu cincin tunangan itu loh yang habis tunangan terus syukuran segala macam itu kan dipakai sama Dini. Di kantor tuh kan banyak orang, apalagi mereka satu kantor kan. Nah cincin itulah lagi kayak mungkin lagi makan siang gitu ya, lagi makan siang sama si Raka, cincin itulah dilempar dan itu semua orang di kantor itu ngelihat kejadian itu. Raka bener-bener bingung dia, kok makin berubah ya si Dini ini makin kesini. Besoknya kebetulan si Raka nih hari besoknya tuh dia nggak kerja, dia memang lagi nggak ada kerja lah dia jadi hari itu dia nggak kantor gitu ya. Dini masih kantor. Nah karena dia hari itu nggak kantor, lagi libur gitu, dimanfaatkan momentum itu untuk ketemu sama mak bapaknya Dini. Waktu itu yang ketemu sama si Raka tuh ibunya lah. Dia cerita dia karena menurut Raka tuh nggak biasanya Dini tuh begini, orang yang paling tepat kalau ada apa-apa ya dia ngadu sama maknya. Cerita lah, dia ceritain semua yang dialamin dia atas sifatnya Dini yang tiba-tiba berubah itu sama maknya. Punten bu, kenapa ya Dini tuh belakangan jadi sering marah-marah. Terus kapan aku ajak ngobrol soal pernikahan jadi kayak gak tertarik. Bingung, si Rakanya bener-bener bingung. Semuanya lah, pokoknya diceritain semuanya sama si Raka ke emaknya si Dini. Nyambung ternyata. Jadi maknya si Dini pun ngerasain hal yang sama Raka. Aku juga bingung kah, belakangan ini di rumah Dini ini gak pernah keluar kamar, ngobrol juga sama orang rumah gak pernah, dia ngurung diri gitu lama. Gak biasa-biasa Dini dari kecil begitu. Bukan cuma si Raka, maknya juga bingung. Terus sama pula tiap maknya atau bapaknya Dini nanyain soal Raka, si Dini tuh responnya marah-marah dia, kayak kesel gitu. Makin bingung lah orang tuanya. Nah makanya ini pilihan kamu nih mau nikah tunduk malah kamu tuh marah-marah. Dapat jawaban dari maknya Dini, Raka juga makin bingung. Oh ternyata yang rasain bukan cuma aku aja, maknya juga ngerasa gitu. Cuman dia makin pusing lagi dia kan nih, Dini itu kenapa? Di tengah-tengah obrolan dia sama maknya ini lagi ngobrol soal Dini itu, Dini lah balik kantor. Dini nih balik kantor ngeliat calon suaminya dan juga ibunya nih marah-marah dia. Ngapain kamu di rumah? Pergi kamu dari rumahku. Jadi si Dini ini marah-marah, si Raka tuh diusir sama dia. Maknya juga bingung loh. Iya itu bocah ini. Bingung si Raka tuh berusaha untuk nenangin si Dini, tenang Din segala macam gitu. Tapi si Dini ini malah makin menjadi-jadi, dia ngebanting lah tas yang dia bawa sambil kerja segala macam, dibanting lama dia, diusir lah si Raka tuh dari rumahnya si Dini. Ngelihat Dini begitu, baliklah si Raka dari rumahnya Dini. Sepanjang jalan dia pulang dari rumahnya Dini itu dia kepikiran lah dia keinget-inget betul tuh mukanya marahnya si Dini tuh kemana gitu. Karena seumur-umur dia kenal sama si Dini, bahkan sampai mereka mau menikah gini nih, dia gak pernah ngelihat kalau si Dini tuh marah semarah ini. Dia baru pertama kali ini lah. Bingung dia. Karena pernikahan mereka tuh kan ibaratnya tinggal hitung hari gitu lah. Tapi kenapa kejadian jadi begini? Dia juga udah cerita sama orang tuanya, udah gitu. Udah bingung dia mau cerita sama siapa lagi. Keinget lah dia sama sobat dia tuh, si siapa tadi namanya, Bayu. Nelpon aja Bayu, baik lagi kosong nggak? Aku ada mau cerita nih. Oh ya udah, akhirnya mereka ketemuan. Nah, semua yang dirasain sama si Raka ini diceritain sama si Bayu. Dengar semua ceritanya dari si Raka nih, si Bayu lah. Sabar kak, aku juga belakangan juga ngerasa Dini ini beda, nggak kayak biasanya. Kau pernah kepikir nggak kalau si Dini nanti jangan-jangan kena ya gitulah? Nah, coba kau ingat-ingat lagi, kau pernah ada masalah apa sama siapa? Bayu tuh Raka tuh awalnya tuh nggak pernah kepikir ke arah sana gitu. Mungkin emang lagi begitu aja Dini. Jadi dia masuk akal juga lah apa omongan Bayu nih. Baru ngebatin gitu si Raka, si Bayu lah nyeletuk. Kau ingat gak waktu itu? Waktu di depan ruangannya si Dini, Pak Dewarno maksud tuh. Iya Pak Dewarno. Aku nih aku seumur-umur kerja di sini nih gak pernah ada urusan atau masalah apa lah sama Pak Dewarno. Lagi juga menurut si Raka kayak ngapain gitu, maksudnya Pak Dewarno nih ngapain gitu. Kenapa harus ke Dini? Terus kalau iya sama gue salah apa? Tapi semua bingungnya si Raka nih jadi kejawab gara-gara si Bayu lah bilang, kau masih ingat gak sih kak? Harusnya yang dapet jabatan supervisor nih, harusnya yang jabatan kau itu dulunya harusnya ada anaknya Pak Dewarno itu. Tapi malah kau yang dapet jabatannya. Denger itu tuh Raka jadi, oh masuk akal sih.
Tapi buat si Raka tuh kayak masih nggak bisa diterima akal gitu, kayak masa sih Padewarno gitu. Nah buat mastiin semua bingungnya si Raka nih, besok malam itu kan dia lagi shift malam tuh, dia lah berusaha untuk merhatiin gerak-geriknya Padewarno ini, apa semua yang dibilang sama Bayu itu ada benernya apa enggak gitu ya. Diperhatiin lah sama dia, dicari di gudang lah segala macam, nggak ketemu tapi. Nah waktu si Raka ini lagi keliling gudang kantor dia ini, di ruangannya si Dini itu lampunya nyala, disamperin sama si Raka, ruangan kerjanya si Dini itu. Dan yang didapetin sama si Raka itu di ruangan si Dini, Padewarno itu. Padewarno itu lagi ada di ruangannya Dini dan ada di meja, kolong mejanya Dini. Dia kayak lagi naburin sesuatu gitu loh. Marah-marah si Raka. Oh bener berarti apa kata Bayu, kau inilah yang hancurin si Dini. Semarah itu si Raka tuh. Jadi Padewarno tuh lagi jongkok gitu kan, ditarik bajunya, dilempar sama si Raka. Waktu dilempar tuh sambil bilang nih, jadi kalau kau mau balas dendam, kenapa kau harus lewat tunanganku? Kenapa gak langsung aja sama aku? Marah-marah lah si Raka. Padewarno badannya itu sampai kelempar lah, ditarik sama si Raka tadi. Sampai dia tuh sempat bilang sama si Raka, sabar mas Raka, jangan salah paham. Saya cuma mau bantuin mas. Raka makin kok bantu apalah? Orang udah jelas-jelas kau di sini ketangkap basah. Karena ribut-ribut di ruangan Dini itu, orang-orang gudang tuh kayak satpam segala macam tuh pada ngumpul lah di sana. Karena di kantor ada yang berantem kan tengah malam gitu. Pada ngumpul lah di sana. Semuanya dijelasin sama si Raka. Lihatlah nih, tua bangka nih nyebarin begitu-begituan tuh di tempat tunanganku nih. Udah gak bener orang tua ini. Satu kantor tuh juga bahkan gak ada yang nyangka kalau masa sih Padewarno nyantet-nyantet beginian. Karena gak pernah ada sepanjang track record dia di kantor tuh begitu. Beberapa orang tuh sampai kesel tuh nimpuk lah segala macem. Karena kondisinya udah gak kondusif lagi, Padewarno dibawa keluar dari ruangan itu. Itu hari terakhir lah, hari terakhir Padewarno tuh kerja malam itu. Setelah kejadian malam itu besoknya udah gak kantor lagi, dia dipecat dia dari kantor itu. Setelah Padewarno pergi itu malam itu, jadi apa yang ditemuin sama si Raka di mejanya Dini tadi itu diambil lah, yang serbuk kuning yang yang disembarin sama Padewarno tadi, itulah dibersihin sama si Raka. Raka tuh sambil ngebatin, udah ketemu lah semua sumber masalahnya. Kayak selama ini tuh jawaban dia tuh ini, masalahnya udah ketemu segala macam. Semoga setelah ini Dini tuh jadi balik lagi kayak dulu, jadi bebek aja gitu. Tapi bukannya jadi bebek aja, justru mulai hari besok dan seterusnya tuh Dini makin aneh tingkah lakunya. Dini tuh terkenal kalem gitu, kayak cewek yang cakep tapi kalem di kantor gitu kan. Tapi ini jadi aneh dia, sering ketawa-ketawa sendiri, kayak suara kuntilanak lagi ketawanya. Sama ada satu kebiasaan Dini yang belum pernah Raka temuin sepanjang dia kenal. Dulu tuh nggak pernah begitu soalnya. Jadi Dini tuh sering ngegigitin kuku gitu gini, sampai berdarah. Nah selain itu, sama menurut si Raka nih Dini jadi belakangan tuh sering ngedumel ngomong sendiri, kayak ngeromet sendiri gitu loh. Gak tahu lagi ngomong sama siapa. Jangankan si Raka gitu ya, kawan-kawan kerja kantor yang emang deket gitu sama si Dini juga pada ngerasain hal yang sama. Memang makin aneh makin hari Dini. Ngeliat kondisinya Dini begini, makin hancur lah si Raka nih. Karena menurut dia, kukira nih masalah kemarin udah selesai gara-gara gue udah ngegepin Padewarno itu. Tapi justru setelah itu kok makin parah gitu ya. Sampai-sampai uang yang udah ditabung sama dia buat beli rumah lah segala macem nanti setelah nikah itu, itulah dikasih sama ibunya Dini buat berobat si Dini kesana sini. Jadi dicariin lah orang-orang pinter lah segala macem sama mamanya si Dini. Dibawalah juga ke medis juga, tapi jawaban dari dokter tuh selalu sama, ini harusnya nggak ada penyakit apa-apa. Masa sih? Masa sih? Nah, harusnya mah nggak usah ke dokter aja, dokternya kurang bagus aja nih mah. Long story short, kondisi Dini tuh makin hari makin memprihatinkan. Dia bahkan sampai ada satu waktu tuh bener-bener dirumahkan dia. Maksudnya nggak boleh kerja dulu aja karena emang kondisinya udah nggak memungkinkan banget. Dulu yang badan dia seger segala macam jadi kurus kering gitu, matanya juga jadi cekung gitu. Terus orang-orang di rumahnya Dini, mak bapaknya juga pada bingung karena Dini nih diajak ngomong nggak mau, jadi nggak ada komunikasi gitu loh. Terus diajak makan juga nggak mau dia. Setiap dikasih makan tuh nggak pernah mau. Tapi bapak sama maknya ini nembok kebiasaan Dini yang nggak pernah ada dari zaman dia kecil. Entah dari mana dapatnya si Dini nih air mentah gitu loh, air mentah gitu yang diminum sama dia sama kembang kantil. Emaknya juga pada bingung, dari mana nih anak dapat kembang kantil segala macem. Rakanya kayak mana Bang Jal? Rakanya juga jadi berantakan lah kerja dia, jadi gak fokus dia karena dia harus mikirin kayak mana calon istrinya ini biar cepat sembuh. Sering kali dia tuh izin dari kantor segala macam buat ngurusin si Dini. Udah gak fokusnya dulu lah dia. Di situasi yang udah down begini nih si Raka nih, ada satu waktu tuh dia jam 8 malam ada yang ngetok lah kontrakan rumah dia itu. Siapalah tamu jam-jam segini gitu. Dibukalah pintu sama si Raka ini. Ya kau tahu siapa yang datang? Padewarno. Marah-marah lah si Raka. Berani lu kesini gue tonjok lagi lu. Kurang lebih gitu dinaskahnya gitu ya. Marah-marah lah si Raka karena Padewarno datang. Menurut Raka kayak lu nih belum puas gitu ngancurin hubungan gua sama calon istri gua. Lu mau ngapain lagi gitu? Terlalu sinetron mas.
Emosi lah si Raka nih, nahan lah dia untuk nggak mukul si Padewarno ini. Tapi sempatlah bilang si Padewarno dia sama si Raka, Mas Raka tenangin diri dulu, jangan salah paham. Aku ini justru mau bantuin Mbak Dini. Tapi Raka dia udah kebawa emosi gitu kan, lihat Padewarno dia kayak marah jadi bawahnya. Gak usah sobai lo, gitu. Untung aku tonjok lo gitu. Ya kurang lebih gitulah naskahnya. Ini gue bingung juga nih, ini sinetron banget sih episode hari ini sih. Jadi waktu Padewarno datang tuh si Raka tuh nggak ngebukain pintu pool gitu loh, kayak cuman setengah gitu terus ngintip gitu, ada Padewarno marah-marah lah. Nah, abis si Raka tuh marah-marah gitu, ternyata Padewarno tuh datang nyamperin si Raka. Ini nggak sendirian, bawalah kawan dia. Dari samping itu, Assalamualaikum Mas Raka. Nah orang ini suaranya tuh adem gitu. Gitu nggak sih ceritanya? Nah itulah yang bikin si Raka tuh yang tadinya emosi tuh jadi turun emosi dia. Nah dikenalin lah sama Padewarno siapa kawan dia yang dibawa ini. Jadi kenalin lah sama si Raka segala macem. Raka kan udah nggak emosi lagi tadi tuh. Namanya adalah Pak Munif. Jadi Pak Munif ini menurut Padewarno tuh kayak dia tuh agamanya bagus segala macem gitu, ngerti soal ini. Dan semua masalah yang dialamin sama si Padewarno dan sama Raka ini kesalahpaham segala macem itu udah diceritain sama Padewarno. Diajaklah masuk mereka berdua ini. Siapa namanya tadi, Pak Munif sama Padewarno ini sama si Raka. Dibuka lah obrolannya sama si Pak Munif ini. Jadi Padewarno ini udah sempet cerita Mas semua masalah yang ada kemarin lah gitu ya. Tapi kalau Mas mau cerita lebih detail lagi nih, aku siap dengar lah. Jadi ceritain semuanya, perubahannya si Dini lah segala macam. Sama si Raka ceritain semua, termasuk sama waktu Padewarno ke gap malam itu juga diceritain sama dia. Setelah Pak Munif ini semuanya denger cerita dari si Raka inilah, dia mulai menyimpulkan kalau apa yang dialamin sama Raka ini namanya adalah teluh jodoh. Apa gantung waris itulah kayaknya yang rame di internet itu kali ya. Nah itulah intinya. Yang intinya tuh dia tuh yang mutusin jodoh sama rezeki gitulah. Ini gini-gini beneran ada gak sih? Karena menurut Pak Munif ini si Raka tuh baunya udah amis gitu. Sempatlah ditanya lagi sama Pak Munif ini, Mas Raka ini kuat kali loh. Mas Raka udah sempat ngecek belum di ruang kerjanya calon istrinya Mas tuh ada apa gitu. Nah karena menurut Raka yang ditemuin waktu Padewarno itu cuma serbuk itu, itulah yang diceritain sama si Raka. Gak ada Pak, aku gak nemu apa-apa. Yang kutemuin ya cuma itu yang serbuk warna kuning, gak tau lah itu apa. Nah ternyata kuning, serbuk kuning yang segala macam yang ditemuin sama si Raka yang waktu Padewarno itu beneran salah paham. Karena menurut Pak Munif itulah yang dikasih sama Pak Munif ke Padewarno. Karena Padewarno minta tolong lah sama Pak Munif. Kenapa bisa begitu Bang Jana? Menurut cerita yang gue baca nih ya. Jadi Pak Munif jadi Padewarno tuh sering ngegapin si Bayu tuh sering kali Padewarno tuh ngeliat kalau Bayu ini sering ke belakang lah ke ruangannya si Dini di jam-jam malam. Kan harusnya ngapain gitu. Nah makanya nyambung yang pertama, Padewarno tuh kan sering perhatiin Dini dari ruangan tuh kan. Nah itulah kesalahpahamannya tuh dari situ. Nah terus serbuk kuning itu apa Bang Jel? Jadi menurut mereka nih, menurut Padewarno sama kawannya itu, serbuk kuning itu kayak pagar gitu loh, yang ngejagain si Dini tuh dari hal-hal yang kayak tadi. Apa ya, santet lah. Nah kenapa Padewarno tuh ngelakuin semua itu? Jadi menurut Padewarno tuh selama dia kerja di sana, dia tuh ngelihat si Dini tuh kayak ngeliat anak sendiri lah. Karena sikapnya dia ke Padewarno tuh udah kayak bapak sendiri. Nah ya naluri aja gitu loh, ketika yang dirasa sama dia tuh anak gadisnya segala macam ini dicelakain sama orang segala macam, dia tuh punya naluri untuk ngelindungin. Itulah alasan dia ngelakuin semua itu. Nah, dengar semua itu, Raka tuh bingung dia sama aku nih berarti selama ini salah paham itu Padewarno. Sama dia tuh gak pernah nyangka kalau satu-satunya orang yang diajak cerita sama dia itu kan si Bayu kan, selain orang tua Dini tadi. Aku kok kayak gak percaya lah kalau si Bayu ini lah dalang semua masalah ini. Bener-bener gak nyangka dia masih ngebatin gitu. Ditambah lagi sama Pak Munif lah bilang kalau benda yang ditanam itu biasanya akan ditaruh di tempat yang sering dipegang sama si Dini berarti kan. Nah kuncinya itu yang pegang cuman orang yang ngirim. Nah Bayu itulah. Raka nih bener-bener masih dia kayak mencerna apa yang sedang terjadi gitu ya. Tapi belum sempat dia ngomong atau nyimpulin apapun gitu ya. Dia jelas sama Pak Dewarno sama Pak Munif itu untuk si Raka ini ke kantor, ke tempat kerjanya si Dini itu. Kayak kesannya buru-buru banget lah, karena menurut Pak Munif kalau ini makin dibiarin makin lama kasihan Mbak Dininya. Akhirnya langsung mereka bertiga tuh, karena kebetulan kan si Raka ini kan supervisor kan, jadi dia punya akses lah ke sana. Langsung lah mereka ke kantor dan ngelihat ke ruangannya si Dini. Waktu sampai di ruangan itu, yang dirasain sama Pak Dewarno Pak Munif ini, ruangan itu tuh bau busuk gitu. Cuman si Raka tok yang nggak mencium bau yang dirasain sama mereka berdua ini. Bahkan Padewarno tuh sampai terheran-heran gitu, kayak ngelihat si Raka kok dia nggak cium busuk kayak kita ya, selama gitulah. Nah sampailah mereka tuh berdiri lah di depan yang serbuk itu, yang kemarin sempat ditemuin nama mereka. Nah disitulah dibersihin lah sama Pak Munif itu. Nah waktu lagi dibacain segala macam tuh, dibersihin segala macam, lampu yang ada di sana tuh tiba-tiba pecah gitu. Kasih ini naskahnya kayak
terlalu film horor, Mas. Maaf guys kalau kalian Bang kayaknya storytelling horor-horor yang lain serem di lu. Enggak, emang enggak percaya gue soalnya. Weh rasa kakean cangkem. Dia abis dibacain air kus lah segala macem tuh. Sama Pak Monip itu Raka lah disuruh buka disuruh buka selorok ini loh, laci meja kerja SD ini. Mas Raka coba buka laci itu. Dibuka laci itu tuh keluar kepalanya Bayu. Nggak dibuka laci itu. Yang ditemuin nama Bayu, yang temuin nama Raka di laci itu ada kain kafan. Tapi kain kafannya itu nggak yang lembaran kain kafan, dia benar-benar dililit kayak pocongan tapi kecil gitu. Abis itu ditanya lah si Raka nih sama Pak Munib itu, Mas Raka di sini ada tempat buat nyimpen barang-barangnya karyawan nggak? Ada Pak, di belakang ada gitu. Nah antarlah saya ke sana. Mereka bertiga dari ruangan itu pindahlah ke ruangan penyimpanan barang-barang karyawan ini. Mintalah kuncinya si Bayu, lokernya si Bayu itu. Tapi kan Raka nggak punya kan kuncinya. Mintalah kunci duplikat segala macam itu sama satpamnya. Mintalah dibuka. Begitu dibuka betul aja yang ditemuin di lokernya si Bayu itu botol, terus kain kafan segala macam sama tanah-tanah kuburan. Ini benar-benar kayak pelot ya. Masa sih? Terus di foto itu, ini gue baca ya. Terus di foto itu ditemukan fotonya si Dini gitu ya. Ini template orang kesantet sih. Setelah ngeliat semua kejadian itu, Raka bener-bener gak nyangka gitu kalau ternyata selama ini kawan deketku nih si Bayu nih yang aku cerita segala macam itulah justru yang malah mau ngerebut Dini nih dari aku gitu. Tapi kok dia gak pernah cerita kalau Dini demen sama Dini, bingung lah sih. Abis itulah si Raka nih sama Pak Manis itu disuruh ngambil semua barang yang ada di lokernya si Bayu itu, diambil lah. Kau bakar lah barang-barang itu Mas. Dari sinilah semua masalahnya dimulai. Dibakar semuanya tuh sama si Raka. Sebel kan dia kan. Nah, setelah semua yang ada di lokernya Bayu itu segala macam dibakar, mereka bertiga inilah pindah ke rumahnya si Dini. Jadi menurut dia tuh kalau udah ini beresin segala macam, sekarang tinggal Dininya ini harus diruqyah segala macam. Datanglah ke rumahnya si Dini, bilanglah sama ibu lah sama bapaknya segala macam. Betul aja, dia malam itu diruqyah dan habisnya diruqyah itu jadi agak mendingan gitu loh. Udah gak kayak yang kemarin-kemarin lah. Bayunya kayak mana Bang Jal? Nah, besok harinya Raka nih sama Pak Dewan denger kabar kalau si Bayu ini udah sakit dia, dibawa ke rumah sakit segala macam. Orang-orang tuh banyak bilang kalau Bayu ini jadi linglung, kayak kosong. Nah, terus sepanjang malam sebelum ke rumahnya si Dini, mak sama bapaknya Dini itu cerita, tadi nih sebelum Mas Raka sama kawan-kawan ini datang segala macam ke rumah nih, Dini ini teriak-teriak di kamar. Kita juga pada bingung. Si Raka lah mikir mungkin aja gara-gara barang-barangnya Bayu tuh kebakar. Gitulah intinya. Nah, setelah semua kejadian itu 2 bulan setelahnya Dini itu udah mau baik segala macam. Akhirnya lah mereka berdua jadi nikah. Gitu cerita. Aduh. Guys, beneran aja gak sih santet? Kalau ada santet bukannya dapat Alphard lo pada bener kata gua. Ngikut Perry Irwandi tuh. Gue gak tau ya, menurut gue sih daripada laki-laki lu daripada bayar dukun nih, mending beli apa gitu biar bisa upgrade diri gitu daripada pakai dukun. Karena menurut gue nih laki-laki nih kalau udah pakai begitu-begituan hanya untuk keperluan pasangan ya, lawan jenis segala macam, berarti ada yang salah sama diri lu. Nah daripada salahnya tuh buat dari dukun yang kata orang pintar, mending dipakai lah buat ngisi otak lah, beli baju yang bener lah, beli sabun, mandi. Sama satu lagi, udahlah nggak ada santet-santet itu. Apalagi kalau kalian jangan lupa sholat tuh man, nggak akan ada tuh santet-santet tuh.